Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma rizqna fahman nabiyin amin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta bi nuri syamsika abada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan mubarakah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, Innabillah Al-Ustaz Haji Luar Setiawan, Ketua DKM, Innabillah Al-Ustaz Imam Iman Basuki, Innabillah Al-Ustaz Haji Budoyo, Innabillah Al-Ustaz Anang. Doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat dan batin sehingga bisa istiqomah memimpin kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada hadirin jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala besar dan dunia lebih baik. Pertama, alhamdulillah ala silaturahmi, mudah-mudahan istri kita digunakan dan dibentukkan serta dibarokahkan. Umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat dan batin. Lebih lagi pahala dan keutamaan haji yang mana diantaranya sebagaimana Rasulullah sabdakan, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan maka akan dipahamkan tentang agama. Jadi orang yang mau ngaji Allah sebagai pengantar paham dalam beragama, itulah yang insya Allah dikehendaki kebaikan dunia lebih akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu mari kita kembali kaji kitab yang pertama, hadis yang punya dan bawa kitabnya halaman 9 baris pertama. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala wa hatama bi ulumi fitrin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi, tidurnya orang alim, afdalu, itu lebih utama, min ibadatil jahili, daripada ibadahnya orang bodoh. Hadirin rahimakumullah, masih di bab yang pertama, yakni tentang keutamaan ilmu, khususnya
alim. Nah, diantaranya sebagaimana tadi Nabi sabdakan, naumul alimi afdalul min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim, ingat ya, orang alim itu yang berilmu agama, khususnya ilmu syara, sehingga tahu mana yang haram yang harus dihindarkan, mana yang halal apalagi yang wajib yang harus dikerjakan, juga tahu syarat rukun ibadah, serta pastinya yang diamalkan ya. Nah itu walaupun tidur lebih utama dari ibadahnya orang bodoh. Di kesimpulannya mah orang alim mah walaupun tidur juga masih lebih utama daripada orang bodoh walaupun ibadah. Nah, apa sebabnya? Karena kalau orang alim walaupun tidur dia menjaga adab tidur khususnya. Hanya lebih utama daripada orang bodoh. Sedangkan orang bodoh walaupun ibadah dia tidak menjaga adab ibadah. Bahkan karena kebodohannya dia bisa menyangka hal-hal yang membatalkan itu sah, juga yang dilarang dianggapnya boleh karena kebodohannya. Makanya dalam suatu riwayat ada ya, ketika baginda Nabi Muhammad SAW hendak masuk ke masjid, di pintu masjid ada setan. Itu setan masuk kagak, kabur juga kagak. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ya kenapa begitulah? Artinya masuk kagak, kabur juga kagak gitu. Ya, karena Rasulullah itu bisa ya berdialog dengan setan. Bahkan kalau memang beliau tidak merusak keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman, bisa menyuruh segala gitu, bisa menangkap segala gitu. Tapi karena memang udah masing-masing ya, Nabi Sulaiman itu kan bukan aja bisa berdialog, bahkan memerintahkan setan, bahkan jin gitu ya. Ya Rasulullah juga bisa, tapi nggak mau gitu merebut keistimewaan semacam itu ya. Nah itu kata setan, tadinya saya mau masuk ke masjid tuh, mau menggoda orang yang lagi ibadah. Tapi saya takut sama orang yang lagi tidur. Jadi orang yang ibadah mah nggak ditakutin, tapi yang tidur ditakutin. Nah, apa sebabnya? Karena kalau yang ibadah mah itu dia bodoh. Tadi kan kalau bodoh mah sesuatu yang menyangka sesuatu yang batal juga dianggapnya udah sah aja. Sesuatu yang dilarang dianggapnya boleh aja. Sehingga rusak. Dan takut kepada orang yang tidur karena takut bangun yang tidurnya. Ternyata orang yang tidur itu orang alim. Kan kalau bangun kemudian diperbaiki, sia-siakan setan perbuatannya, upayanya. Dan memang orang alimah tidurnya juga
pakai adab. Jadi walaupun tidur tetap dapat pahala karena memang berdasarkan ilmu. Nah memang adab tidur itu apa? Apa aja dan bagaimana ya? Nah, ini di dalam kitab Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali sekurang-kurangnya ada 5 ya. Ya dalam teks Arabnya ada gunau ya atau haru qabla naum. Jadi adab tidur itu diantaranya satu bersuci, minimal berwudu lah ya. Nah, kan katanya kalau tidur nanti juga batal. Terlepas kalau udah tidur mah gitu. Yang penting mah jelas nyata mau tidurnya dia wudu. Bahkan keuntungan itu seandainya dia mimpi itu pasti benar mimpinya. Karena ruhnya langsung naik ke aras. Seandainya dia wafat pada saat itu tidur dalam keadaan punya wudu, wafatnya syahid akhirat. Gitu ya. Nah, yang kedua, adab tidur itu menurut Imam Ghazali itu tidurnya miring ke kanan. Kayak orang dikubur gitu, paham ya? Gitu. Apa sebabnya? Sebab rupanya tempatnya makanan itu ada di sebelah kiri, lambung ya. Jadi kalau ke kanan kan enggak ke apa namanya ke dempet bahasanya gitu, ketekan gitu ya. Jadi sehat pernapasan. Itu. Nah, jangan tidur umpamanya terlentang ya, itu kadang-kadang kan suka napas juga beda ya, apalagi tempuran ya. Bahkan nggak boleh tuh tidur yang namanya kaki dilonjorkan ke kiblat, itu sul adab ya. Jadi bagusnya itu tidur begitu, kecuali kalau orang mau mancing dah tidur celentang itu justru bagus ya, istrinya maksudnya. Iya, karena ada ceritanya. Kecuali itu si bolot ya bisa aja ya. Tidur kalau mau mancing katanya kita jangan pagi, jangan siang berangkat apalagi pagi. Kudunya sore kata si bolot itu. Kita lihat dulu istri kita. Kalau miring ke kanan, megang pancingnya kanan katanya kayak, atau perginya ke arah kanan. Kalau miring ke kiri, perginya ke arah kiri atau megang pancingnya kiri. Nah kalau umpamanya istrinya terlentang, jangan mancing. Rezeki dari depan. Rezeki dari depan. Nah yang ketiganya, adab tidur menurut Imam Ghazali adalah zikrullah ya. Bacakan kalau Rasulullah mau tidur itu baca surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Kemudian beliau usapkan ke seluruh badan. Itu kan. Yang bahkan nanti ada ya secara ini supaya kita dapat pahala haji bahkan gitu. Terus yang ke itu zikir sampai tidur. Jadi ayo aja kalau belum tidur mah. Zikir sekarang lebih enak kalau kita malah zikir bisa kita setel audio gitu ya. Ya saya kalau mau tidur biasanya sengaja baca surat Al-Waqiah, males Al-Waqiah, Al-Mulk males itu kadang-kadang ya. Tapi kalau dipakai audio gitu HP enak itu. Ya kadang-kadang sampai habis gitu ya. Tapi kadang-kadang belum habis sudah tidur. Pulusan enak itu, nikmat itu. Ya baru didengerin aja, kita ngikutin gitu maksudnya. Nah gitu ya. Kemudian yang keempatnya, yang ketiga ya, adalah berdoa ketika bangun. Bagaimana doanya? Iya. Ayana Ma'am musuh ya. Iya. Kemudian begitu juga mau tidurnya. Nih, bagaimana baca mau tidurnya? Allah bismika ya
Abu gitu ya. Ya emang itu benar. Jadi ya Allah, dengan namamu saya hidup dan dengan namamu pula saya mati gitu. Jadi benar-benar udah diserahkan kepada Allah. Emang kita ini tidur kan pada dasarnya ruh kita ini keluar. Kalau yang dia hidup lagi kembali. Tapi kalau yang enggak kembali, kalau yang udah wafat waktunya nggak kembali itu. Makanya tuh kalau kita anak masih kecil nih tidur di tempat yang bukan tempat tidur biasanya atau di mana ya, kalau mau dipindahkan itu jangan langsung dibawa begitu aja. Bangunin. Tapi harus dibangunin, minimal dia udah gerak. Artinya dia udah kembali ruhnya. Sebab kalau langsung dipindahin aja tanpa dibangunkan gitu, itu takutnya nanti ruhnya kembali nyariin. Udah pindah. Ya padahal udah pindah gitu. Gitu ya. Itu orang-orang dulu kan suka kan anak-anak kalau mau pindahin anak itu dibangun dulu gitu ya. Iya, dibangunin. Cuma walaupun nggak bangun seutuhnya, asal udah gerak itu cirinya ruhnya udah kembali gitu. Nah. Walaupun cuma timbang dari sofa ke kamar. Iya, walaupun gitu ya. Harus bangunin gitu. Nah, khususnya ini berkenaan dengan zikir sebelum tidur ya. Ini pernah Rasulullah memerintahkan bersabda kepada istrinya, yakni Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya kalau bahasa ininya mah la tanami hatta tab'ali ini pakai ini ya. Biar batasya ya. Jadi jangan kamu kerjakan, jangan kamu tidur latanami hatta tab'ali ya. Jangan kamu tidur sebelum mengerjakan 4 hal. Udah haji. Rasulullah setelah ngomong itu melanjutkan sholat malam. Aisyah begitu dipesan begitu ngahalang aja ya. Bagaimana ini ya? Jadi yang jelas 4 hal itu dijelaskan dulu ya, bahwa yang pertama ya, jangan tidur dulu sebelum menghantamkan Al-Quran. Yang kedua, jangan tidur dulu sebelum para nabi diyakini bisa memberikan syafaat. Ya, yang ketiga, jangan tidur dulu sebelum muslimat ridho semuanya. Dan yang keempat, jangan tidur dulu sebelum ibadah haji dan umroh. Nah itu barang udah gitu, Rasul udah laur aja melanjutkan sholat malam. Tinggal Siti Aisyah ngalang aja ya. Mungkin kalau Al-Quran hatam bisa. Karena orangnya tatib Quran kalau udah mahir itu paling 6 jam maksimal 8 jam. Bisa hatam, masih bisa tidur gitu. Nah kalau kita setahun juga belum tentu ya. Atau nggak tidur. Ya ada. Bukan baca Quran malah tidurnya gitu ya. Iya. Nah, terus yang kedua, ini juga membingungkan ya. Jangan tidur dulu sebelum diyakini para nabi bisa memberikan syafaat. Ya mungkin Siti Aisyah kalau Rasulullah mungkin bisa ya, karena langsung bisa bahkan jadi istrinya kan. Tapi untuk nabi yang lainnya kan, karena memang bukan sejaman dan tidak ketemu kan, bagaimana caranya? Terus yang ketiganya, apalagi nih? Kudu diyakini seluruh kaum muslimin wal muslimat ridho, bukannya sekampung aja, seluruh sedunia. Jangankan sedunia, kita sekampung aja kan nggak ngejamin. Seandainya kita keliling juga belum tentu semuanya ridho, betul? Mungkin kalau di Amerika masih ya. Nah, iya. Begitu kan ya? Oh, pokoknya Mas Sunit. Nah, termasuk haji dan umroh. Atau nggak mungkin bisa kalau bukan musimnya kan? Musim. Akhirnya itu sampai Rasulullah itu beres ya, mengerjakan sholat malam, kembali lagi. Siti Aisyah belum ada satupun yang dikerjakan. Karena bingung mana yang mesti dikerjakan.
Nah ternyata baru dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maksud jangan tidur dulu sebelum menghatamkan Quran adalah siapa orang yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan hatam Quran. Karena bandingannya pahalanya baca surat Al-Ikhlas sekali itu sama dengan sepertiga Al-Quran. Berarti kalau 3 kali sama dengan hatam Al-Quran. Pesan ada imam yang kulhu mulu ya. Iya, benar itu juga ya. Mungkin. Gitu. Bahkan ini salah satu kecerdasan Sayyidina Ali ketika diuji ya. Siapa yang paling cepat bisa baca Al-Quran sampai hatam? Semua para sahabat berlomba. Kemudian Sayyidina Ali menyantai-nyantai aja gitu ya. Barang diperkirakan yang lain belum hatam ya, taruhlah katakan durasinya bahasa paling setengah jam ataupun sampai 10 menit gitu ya. Sayyidina Ali langsung aja. Saya hatam ya Rasulullah. Yang lain kaget. Masa 10 menit itu sudah hatam? Nah ternyata Sayyidina Ali memang pinter ya. Saya udah baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Subhanallah, pantas Sayyidina Ali itu jadi kunci gudang ilmu ya. Kalau Rasulullah sebagai gudang. Jadi itu pinter memang sangat penting ya. Nah, jadi itu kalau pengen tidur seakan-akan hatam Quran, jangan lewatkan baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Nah, yang kedua, maksud jangan tidur dulu sebelum dipastikan seluruh para nabi memberikan syafaat adalah dengan membaca sholawat. Tapi sholawatnya bukan hanya kepada Rasulullah, ya. Semuanya kudunya. Bagaimana sholawatnya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'il mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain gitu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'il mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya, mungkin nanti pengen talan mah lihat ada YouTube-nya ya. Bisa disimak lagi. Nah yang ketiga, maksud daripada jangan tidur dulu sebelum diyakini dipastikan seluruh kaum muslimin itu ridho adalah ya dengan membaca istighfar. Tapi istighfarnya ya memang bukan untuk sendiri tapi buat semuanya. Bagaimana? Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, atau langsung aja dah. Tapi ke orang tua penting ya, apalagi ke guru mantapnya ditambahin. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali masaikina wali jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Masyayikhina kan? Ya, nanti kalau pengen hafal lihat lagi di YouTube. Nah yang ketiga, yang keempat terakhir, maksud jangan tidur dulu sebelum ibadah haji ya khususnya, apalagi sampai umroh segala ya. Itu maksudnya dengan membaca tasbih ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Jadi kesimpulannya dari riwayat ini, dari hadis ini ya, yang mana tadi khususnya untuk Siti Aisyah dan kepada kita, kalau kita mau tidur ingin dapat pahala hatam Quran, baca surat Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Kalau pengen dipastikan seluruh para nabi itu memberikan syafaat, baca sholawat seperti tadi. Kalau pengen dipastikan seluruh kaum muslimin ridho, tadi baca istighfar seperti tadi. Dan kalau pengen dapat pahala haji dan umroh, ya bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Itu jangan lewatkan kan ya.
Mudah-mudahan kalau yang belum bisa ibadah haji ya karena memang memang keberadaan dan yang paling menentukan adalah nasib gitu ya. Ya kita usahakan dulu pahalanya. Jadi kita walaupun belum ibadah haji bahkan sampai meninggal belum bisa menunaikan ibadah haji. Kalau baca itu tadi kita udah dapat pahala haji. Mudah-mudahan digampangkan nantinya rezeki sehingga bisa benar-benar ibadah haji. Tapi kalau sudah mampu, jangan mentang-mentang udah baca itu, udah kamu haji lagi. Sebaliknya walaupun udah haji, kalau pengen dapat pahala haji dan umroh, jangan lewatkan lagi baca itu, begitu ya. Nah itu makanya wajar tadi kesimpulannya kata sabda Rasulullah SAW, tidurnya orang yang alim, yang ilmu agama yang diamalkan itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Mudah-mudahan karena kita ngaji sedikit demi sedikit kita mendapatkan ilmu yang untuk diamalkan sehingga jangankan kita ibadahnya tidurnya juga jadi ibadah, bahkan tadi lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Yang mungkin cukup demikian sekian, mudah-mudahan manfaat. Selanjutnya kajian kita pikir wallahu a'lam bishawab.